Tunggu dulu ya. Kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kamar Seni, apa kabar? Kali ini saya akan membuat vlog ya tentang kisah-kisah inspiratif dari teman-teman kita, khususnya teman-teman sekeliling kita ya. Sebelum melihat keluar lebih jauh lagi, tentunya banyak sekeliling kita juga yang banyak kisah-kisah inspiratif yang membangun untuk menjadi motivasi buat kita semua ya. Salah satunya ini di sebelah saya ini ada Pak Yadi ya. Pak Yadi itu teman saya waktu zaman sekolah dulu ya. Dan sekarang satu pekerjaan juga dengan saya ya. Apa kabar Pak Yadi? Alhamdulillah baik. Pak Lira gimana? Ya, baik, kabarnya? alhamdulillah. Oke, sebelumnya nih, kayaknya nih teman-teman Kamar Seni ini belum afdol ya, ketika belum memperkenalkan ya. Kenalkan dulu dong. Baik. Oke, Assalamualaikum. Nama saya Yadi Supriyadi, asal di Bandung. Saya lahir di sekitar daerah Geger Kalong. Umur saya sudah 35 tahun. Saya kegiatan sehari-hari mengajar, jualan juga, dan terkadang berkumpul sama teman komunitas supaya menambah pengawasan dan ilmu juga. Oke nih, selanjutnya nih, kayaknya background pendidikan nih. Mas pasti kan dulu pernah sama sekolah juga ya, sama saya kan kita dulu satu sekolah nih. Satu sekolah. Coba jelaskan nih pendidikannya nih, dulu nih, sekolah di mana dulu? Baik. Saya waktu SD, saya di SD Negeri Isola 1 itu Ya. di sekitar daerah UPI. Nah, Ya. saya di SD-nya di situ. Nah, setelah lulus SD, saya masuk ke SMP Kartika 192. Ya. Dulu itu SMP Kartika Chandra. Ya, betul. Itu. Betul sekali, itu dulu saya juga satu sekolah dengan beliau. Ya. Saya alumni SMP Kartika. Ya. Habis lulus dari SMP, saya masuk ke SMA Pasundan 3, daerah Kebonjati. Kalau tahu stasiun Bandung, nah sekitar daerah situ. Setelah lulus SMA, saya masuk Universitas Pasundan, daerah Taman Sari, jurusan biologi pendidikan. Oh, mantap biologi. Kenapa masuk biologi, Pak? Mungkin senang alam kali ya, alam, kehidupan, tumbuhan, ya, mungkin ingin mengenal semua aspek yang ada di alam ini, jadi saya tertarik dengan biologi. Oh iya, bagus banget. Ngomong-ngomong, Pak Yadi ini adalah alumni SMP Kartika. Kalau dulunya itu SMP Kartika Chandra, berubah lagi menjadi Kartika 32, Kartika Siliwangi, dan sekarang Kartika 192. Beliau ini satu angkatan dengan saya dulu, tapi belum pernah satu kelas Pak ya? Belum Ya, pernah. Seangkatan. Ya, seangkatan tapi belum pernah satu kelas. Ya. Jadi untuk para alumni nih yang menonton video ini, tolong dibagikan di komen videonya ya. Kita berbagi kisah inspiratif lah untuk memotivasi adik-adik kelas kita sekarang biar lebih bagus lagi ke depannya ya. Nah, Pak Yadi kan sekarang itu pandemi corona ya. Pandemi corona itu sangat-sangat istilahnya mengganggu sekali lah gitu. Betul. Siapa yang tidak mau lah gitu. Dunia ini yang tadinya begitu sehat, normal, tiba-tiba datang si corona langsung berubah drastis gitu ya. Terutama ya terhadap dunia kita lah, dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Mulai dari segi pembelajaran, mulai dari kegiatan sosial di sekolah, mulai berhubungan interaksi dengan siswa, dengan guru sesama guru menjadi terganggu ya. Apalagi sekarang kan ada istilah belajar dalam jaringan. Nah, menurut Pak Yadi itu bagaimana ya pandangan Pak Yadi tentang pembelajaran daring? Oke. Menurut pendapat saya, mungkin biasanya kita bertatap muka, terus memberikan materi secara langsung, ada interaksi antara guru dan murid gitu. Terus ada komunikasi dua arah. Nah, tiba-tiba ketika ada musibah corona, kita anggap aja musibah karena bukan negara kita aja tapi seluruh dunia juga mengalaminya. Nah,
mungkin karena emang kita nggak bisa menghindar yang namanya musibah, mau nggak mau ya kita harus 180 derajat kebiasaan yang sehari-hari kita lakukan berubah Ya betul. semuanya. Nah, mungkin terjadi pro dan kontra ketika kita mengadakan pembelajaran secara online, Ya yaitu betul. daring ya. Betul. Nah, mungkin pro dan kontranya adalah ketika kita memberikan materi itu ada satu arah atau komunikasi aja Ya. gitu. Mereka mungkin maksudnya murid-murid atau siswa hanya menerima materi aja Ya, tanpa betul. penjelasan secara Ya. langsung Ya. dari gurunya. Terus yang kedua yaitu secara ekonomi juga mungkin mereka harus mengadain internet atau kuota. Ya. Nah, itu mungkin beberapa siswa atau keluarga yang keberatan. Ya betul. Ya kalau pembelajaran daring ini sebenarnya ya tidak lebih baik dari bertatap muka langsung Ya, gitu betul. ya. Jadi kadang istilahnya gini, belajar di rumah tidak seefektif kita belajar di sekolah. Ya. Ya, walaupun secanggih apapun teknologi, tetap tidak bisa merubah ya yang namanya pembelajaran secara langsung. Tidak bisa mengubah apapun. Ya, teknologi tidak bisa mengubah apapun. Karena lebih baik bertatap muka langsung ya. Malah saya pribadi juga tentang pembelajaran ini, daring ini kurang setuju sebenarnya gitu. Ya, betul. Kurang setuju. Kenapa? Ya kalau tidak ada pandemi ini gitu ya, tidak setuju karena memang anak-anak mulai dari kegiatan sosialnya Ya, betul. itu terbatas ya, interaksinya. Sentuhan secara psikis Ya, juga. psikisnya dengan teman, bercandanya, bercengkramanya tidak ada gitu. Jadi Karena hati nggak bisa diganti dengan teknologi ya. ya tidak bisa. Ya, jadi yang namanya pembelajaran itu ya harus tetap muka langsung gitu ya. Tidak bisa harus melalui media, melalui handphone, misalnya laptop, itu susah ya. Karena teknologi itu tidak bisa menggantikan manusia ya pada dasarnya ya. Kurang Betul. efektif Ya ya. betul. Terus menurut Pak Yadi nih selaku guru nih. Menurut Pak Yadi itu bagaimana tentang pemberian kuota ya kepada siswa? Karena yang notabene kan siswa ya jangankanlah taruh gitu, bukan di Bandung saja, seluruh Indonesia tidak merata gitu kan. Pertama mungkin hanya sekedar Wancana. ya sekedar misalnya cuma alatnya saja, tapi jangankan buat kuota, alatnya saja tidak ada ya. Menurut Pak Yadi tanggapannya gimana ini? Ya betul. Terkadang beberapa keluhan dari orang tua, tidak semua keluarga merata ya. Tidak semua keluarga itu menengah ke atas, tapi Ya. menengah ke bawah juga Ya, betul. banyak. Selain it's okay, pemerintah bagus memberikan kuota secara gratis. Ya, Tetapi pemerintah juga harus memikirkan juga bahwa masih banyak siswa atau keluarga yang tidak memiliki HP. ya Mereka harus betul. mungkin kalau menengah ke bawah itu berpikir lebih baik untuk makan Ya, untuk sehari-hari gitu. Kalau betul. beli HP, aduh, mungkin mereka berpikir 2 kali Ya lagi. betul. Nah, mungkin kedepannya siapa tahu pemerintah juga mengadain pemberian HP gratis Siap. terhadap bagi mereka yang tidak mampu. Ya Seperti betul. itu. Ya menurut saya juga pribadi gini Pak ya, kalau untuk pembelajaran itu kasihan yang pertama siswa, Ya. itu pertama siswa. Selain selalu menatap handphone itu kan kalau dilihat dari kesehatan kan kurang baik Ya, Pak ya. kayak mata ya, Mata, kesehatan, radiasi. Radiasi. Sekarang komputer, laptop tuh radiasi gitu kan. Selain itu juga gitu ya untuk pembelajaran daring ini, jadi tidak maksimal ya, tidak maksimal dalam penyampaian materi gitu. Yang utamanya kan kasihan gitu pada siswa, dan kebanyakan kan jadinya suudzon Pak. Bapak kan pernah mendengar nih wacana, guru gaji buta, kata siapa Pak? Justru Iya. kita lebih repot Pak ya, Padahal dalam mengerjakan lebih repot dari Betul, biasanya. Malahan saya sebagai guru pribadi ya, dengan Pak Edi juga, kita semua ingin ini cepat biasa lagi, normal lagi, kita ketemu lagi di kelas gitu ya. Jadi jangan sampai ada anggapan daring, enak guru di rumah-rumah. Enggak, Iya, justru betul. kita lebih pusingnya itu kerjaan yang 1 kali menjadi 2 kali, bahkan 3 kali. Bahkan yang tugas yang harusnya hari itu selesai bisa molor sampai seminggu ya. Itu suka dukanya ya untuk pembelajaran daring ya. Iya, mungkin orang beranggapan guru makan gaji buta, mereka nggak tahu di belakang layarnya seperti Iya, apa, cuman di betul. depan aja. Padahal kita
hampir setiap hari datang ke sekolah untuk nyiapin materi. Iya, betul. Kita bikin video Ya, gitu kan, soal-soal dan betul. sebagainya lah ya. Seperti itu. Oke, Pak Yadi. Nah, kegiatan sekarang kan Pak Yadi tadi sebagai pengajar ya. Iya. Pengajar di sekolah, terus komunitas-komunitas juga ya. Kadang menjadi pembicara gitu kan. Itu hebat-hebat sekali nih. Ini patut dicontoh nih buat kalian-kalian Makasih. nih ya. Buat adik-adik kelasnya nih yang ada di bawah nih, contoh lah seperti beliau ini, bagus ya. Makasih. Nah, sekarang ini kan Pak Yadi sedang membidangi usaha ya. Iya. Usaha di bidang apa, Pak? Saya di bidang kuliner, khususnya lebih ke makanan ringan seperti Ya. donat, snack-snack, cemilan dan yang lainnya. Oh, ya. Nama produknya apa? Saya produknya Bronuts The Yacht Snack. Oh, brownies Iya. ya, snack. Jadi brownies donat. Brownies donat. Nah, itu tuh, itu termasuk langka ya. Bapak bisa ceritakan nggak Pak, awal nih kan Bapak awalnya guru nih. Kenapa pengen Bapak menjadi punya usaha itu? Kenapa? Eh, manusia itu kan ada kerja secara formal dan ada juga skill atau hobi gitu. Ya. Nah, kita itu setidaknya kembangkan hobi atau skill yang kita miliki. Nah, Nah, ada istilah zaman sekarang itu hobi yang dibayar. Betul, Nah, betul. ketika saya hobinya suka kuliner, jalan-jalan kuliner, memperhatikan bermacam macam-macam makanan gitu, khususnya di Bandung nih. Ya, Nah, ketika saya setiap yang dikunjungi tempat, saya terbenak di dalam pikiran kenapa saya sendiri harus buka makanan Ya. gitu, kuliner, usaha, betul. bisa-bisa membuka lapangan kerja. Nah, Betul, Bapak. biasanya orang-orang atau teman-teman, apalagi di sekarang ini ya, corona. Nah, Ya, banyak kan orang-orang yang dipecat atau nganggur, nggak ada ya, kerjaan. betul, Nah, betul. banyak yang ngechat gitu, tolong dong infonya lowongan kerja. Nah, dari situ saya berpikir bahwa kenapa kalau saya buka lapangan kerja aja nih gitu. Oh. Akhirnya saya mencoba untuk membuka kuliner dan membuka toko untuk lapangan kerja juga. Oh, Gitu. iya. Bagus ya. Jadi di samping sebagai pengajar, beliau juga istilahnya ingin mengembangkan potensinya ya. Ya. Jadi buat kalian juga nih teman-teman Kamar Seni, kalau kamu punya potensi, kembangkan. Jangan cuma dipendam, kembangkan ya. Kembangkan, siapa tahu menjadi potensi yang lebih baik ya. Nah, itu kan awal permulaannya. Nah, kalau sekarang nih udah gerainya ada di mana tokonya nih sekarang nih? Gerai toko itu ada di Jalan Pak Gatot Raya, Ya. tidak jauh juga dari SMP Kartika. Ya. Posisinya di depan Alfa, di bawah sampingnya, Ya. terus kanan kirinya sebelahnya bengkel, sebelahnya cuci motor. Nah, lokasinya di situ tidak jauh. Pokoknya mah patokannya lapangan KPAD aja. Apa ada ya. Nah, terkadang kan kita itu sebagai manusia ya, kita kan nggak tahu yang namanya potensi kita seperti apa. Jadi untuk kalian yang masih sekolah, yang masih duduk di bangku sekolah, SMP, SMA, kuliah, janganlah minder. Kadang kita itu berangkat dari yang namanya minder ya Pak ya, Ya, ketika sekolah gitu. Contoh waktu zaman-zaman sekolah dulu juga, saya juga pernah merasakan hal seperti itu, tapi tidak akan ada yang tahu kan nasib seseorang. Jadi kita harus lebih tetap berusaha untuk bisa maju ya. Nah, sekarang kita flashback lagi Pak, waktu ke zaman sekolah nih. Kan kita dulu satu sekolah nih ya. ya satu Nah. sekolah. Ketika satu sekolah dulu gini kita bedakan sajalah siswa-siswa zaman sekarang dan ketika siswa zaman dulu angkatan kita nih, yang sangat membedakan sekali menurut Pak Yadi apa? Mungkin sopan santunnya kali ya, Iya, etika gitu, betul. akhlaknya. Mungkin dulu itu jarang gadget kali ya. Ya, betul. Mungkin efek dari sosial media itu tidak berdampak terhadap Iya, betul. anak-anak zaman dulu, Iya. sehingga dulu ketika ketemu guru atau orang yang lebih dewasa atau yang lebih tua itu masih etikanya masih ada gitu, Iya. sopan santunnya masih ada. Dulu waktu saya sekolah ya,
ketika melihat guru dari jarak Takut jauh ya. udah takut Iya, duluan. benar. Jadi rasa takut bukan takut, rasa hormatnya Hormat. itu udah Nah, rasa hormat. udah Iya. muncul ketimbang anak-anak zaman sekarang. Jadi memang yang saya rasakan ya Pak terhadap kelakuan anak zaman sekarang itu sangat jauh. Ya mungkin karena itu salah satunya pengaruh gadget ya, teknologi ya. Nah, berarti teknologi. Jadi kurangnya edukasi terhadap etika dan sopan santun. Contoh saja, ketika menyapa guru ketika kita ini masih SMP itu kan, jadi jarak 10 meter sudah membungkukkan badan, Iya, Pak. betul. Dengan ada yang rendah tidak zaman sekarang, Pak, kemana Pak, kemana wae Pak, Beh, kemana Beh, ya kan seperti itu kan. Atau berpapasan juga cuek aja Ya gitu kan. cuek, pura-pura nggak kenal, gitu. Iya. Padahal kan sebagai guru, saya juga kan itu murid saya tuh. Iya, Tapi kenapa nggak disapa gitu? Dulu aja kalau ketemu di jalan sama guru kita nyamperin malahan, Iya. berlari gitu nyamperin. Kalau sekarang kayak pura-pura nggak kenal Ya gitu. betul. Ya jadi sangat terlihat jomplang sekali Iya, Pak ya benar, ketika benar. kita masuk sekolah. Etika itu yang pertama, betul, etika, sopan santun. Nah itu kemerosotan generasi sekarang itu dari etika dan sopan Nah, santun. gitu. Memang tidak semuanya, tapi ada beberapa anak yang seperti itu ya. Jadi buat teman-teman Kamar Seni ini yang menonton video ini, mudah-mudahan bisa diperbaiki kalau merasa seperti itu ya. Mudah-mudahan jangan, mudah-mudahan lebih sopan dari kita berdua ya. Nah, kan zaman sekarang itu identik dengan bullying Pak ya. Nah, Itu yang paling saya tidak suka. Dan jangankan zaman sekarang, ketika Dulu juga zaman dulu sudah ada zaman yang namanya saya juga bullying. ngalamin sendiri Ya, gitu. dulu Pak Yadi juga pernah sempat kena bully ya. Entah bully misalnya membuli dari ejekan, hinaan. merendahkan gitu. Nah, Bahkan nggak punya teman karena diasingkan karena berbeda gitu. nah seperti itu. Ya, jadi untuk kalian yang pernah membuli atau dibully, stop, tolong jangan ada yang namanya bullying lagi. Kita semua sama. Itu Ya. efeknya sampai dewasa. Ya betul, efeknya sampai dewasa terasa gitu ya. Walaupun kita sudah badannya besar-besar, tapi kan efeknya itu kita merasakan sangat-sangat berdampak sekali Benar. Pak ya, yang namanya bullying itu. Nah, seperti itu. Jadi ketika waktu SMP kan Pak Yadi tidak pernah menyangkakannya seperti sekarang Iya, kan. betul. Nah, tidak akan pernah menyangka menjadi bapak guru, menjadi punya usaha sendiri, berwirausaha sendiri, ya Ya, betul, kan? betul. Jadi buat kalian itu jangan minder lah gitu, jangan minder untuk memperdayakan potensi kalian. Kalau misalnya sejak sekarang nih kamu kan, apalagi sekarang media sosial udah banyak Pak Wah, ya. banyak banget nih Kamu sekarang. misalnya, Mempermudah segalanya. iya, misalnya orang tua kamu lagi usaha di rumah, coba dibantu dengan medsos kan. Misalnya orang tua kamu bisa berdagang juga, coba dipromosikan oleh kalian juga ya. Karena medsos itu sekarang udah menjamur sekali lah gitu ya. Jadi tidak akan menjadi halangan Pak ya. Jangan gengsi ketika Ya. berusaha, tapi berusahalah supaya kamu bergengsi gitu. Iya betul sekali. Nah terus nih, pernah nggak Pak Yadi itu mengalami hambatan saat berjualan? Banyak banget Pak. Wah, kalau namanya jualan itu seperti menyatakan cinta. Kadang diterima, kadang ditolak gitu ya. Iya. Kadang menyakitkan. Kok jadi ke cinta ya. Nah, ketika awal-awal ya seperti itu. Pertama ketika nawarin produk gitu, mungkin ditolak mentah-mentah. Iya betul. Atau terkadang penolakan mungkin secara langsung atau tidak langsung Ya. ketika menyampaikan suatu makanan atau produk terhadap orang-orang Ya. ya kayak gitu. Terus belum lagi uang produksinya, modalnya Ya, itu yang terkadang- utama ya betul. itu yang utama. Itu terkadang apalagi kalau jualan di online itu banyak juga sih gitu kan hambatannya. Pertama mungkin ketika packagingnya Ya. atau sampai barangnya terhadap konsumen, atau terkadang hambatannya itu ketika barang mau dikirim tapi transferan uangnya belum dikirim gitu, ditransfer. Itu banyak lah, penipuan juga sempet gitu. Banyak. Ya itu hambatan. Jadi yang namanya usaha itu tidak boleh menyerah. Ya. Ya seperti ini buat teman-teman kalian semua juga di rumah dimanapun, ketika kita berusaha lakukan itu sebanyak mungkin. Jangan sampai 3 kali, 10 kali kalau perlu ya, 10 kali bahkan berkali-kali ya. Jangan cepat menyerah
karena suatu saat yakin pasti ada jalan. Ya, seperti itu. Hal yang besar aja dimulai dari hal yang kecil. Ya. Pohon yang di belakang aja awalnya dari benih yang kecil. Ya, betul. Seperti itu. Ya. Nah, karena nih kan Pak Yadi juga pernah menjadi pembicara ya. Ya. Pembicara di mana saja nih Pak Yadi? Saya kebetulan beberapa komunitas meminta saya untuk mengisi beberapa acara seperti di Unpas, terus di beberapa sekolah gitu. Terus komunitas itu ya alhamdulillah sih sebagai wadah ketika kita mengekspresikan atau kemampuan atau kelebihan kita gitu Pak. Iya. Betul. Jadi alhamdulillah beberapa komunitas menjadi wadah untuk saya tetap bisa berkarya gitu. Nah, satu lagi nih yang paling di flashback nih. Masih ingat tidak Bapak guru-guru zaman sekolah dulu? Masih ingat? Aduh. Siapa saja barangkali ini yang di rumah menonton videonya. Siap. Ada siapa saja? Waktu ya SMP Kartika SMP, SMP iya. Kartika, baiklah. SMP Kartika itu saya ingat beliau yang pertama mungkin Ibu Ani Maria Betty. Ya. Assalamualaikum Bu Ani, sekarang Halo, jadi Bu. kepala sekolah. Ya. Terus Pak Sahlan, guru bahasa Sahlan. Indonesia. Ya. Terus Bu Neneng, guru dulu Tata Boga. Tata Boga, masak. Ya, masak dulu. Terus yang di sekolah Ibu Sri, PPKN, Ibu Sri. Yang sekarang itu Pariana ya, Pariana guru IPA, sekarang udah Pariana. pensiun ya. Terus almarhum Pak Adang ya. Almarhum Pak Adang, Almarhum Pak Cahya juga. Pak Iqbal, Pak Cahya, Iqbal. Pak Rahmat, Ya. bapaknya Pak. Ya, mudah-mudahan beliau diterima di sininya ya. Amin ya Amin. Allah. Terus almarhum Pak Untung. Pak Untung. Ya, almarhum Pak Betul. Untung. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Ya, bahasa Pak Inggris. Oma, Bu Titin dan masih banyak Ya, lagi Pak ya. Ben-Ben. Pak Beben. Beben, ya, Pak Beben. Ben-Ben. Pak Taufik ya? Taufik, Ya, sejarah. guru Sejarah. sejarah ya. Pak Yaumi. Pak Iqbal. Pak guru biologi, Pak Yaumi. Pak Ali ya bahasa Pak Inggris. Ali bahasa Inggris. Pak betul. Inggris. Wah, Guru banyak ya. olahraganya Pak Pampep ya? Pampep, Ya. Pak Teddy, Pak Teddy. Pak Rizal. Wah, Masya Allah, semoga Semoga sehat-sehat semua. selalu di rumah ya. Amin. nah itu ya kalau kita lihat flashback ya ke zaman dulu gitu kan. Kita juga nggak menyangka, saya nggak menyangka sekarang menjadi guru juga di sekolah. Beliau juga Pak Yadi nggak menyangka jadi guru juga. Jadi buat teman-teman di rumah, kalian itu tidak tahu masa depan kalian seperti apa. Itu misteri, tapi ingat bisa dibentuk dari sekarang. Jadi jangan sampai bermalas-malasan di rumah, diem, nggak ada kerjaan. Semangat, ayo semangat. Walaupun di masa pandemi ini kan produktif, tetap produktif. Kita mengerjakan apa saja ya. Jadi ini menjadi bahan motivasi ya buat kalian semua. Ya, mudah-mudahan nanti di video yang lainnya bisa lebih banyak lagi cerita-cerita tentang alumni ya. Nah, ini salah satunya alumni dari SMP Kartika ya. Satu lagi Pak, pesan untuk teman-teman Kamar Seni nih. Pesannya nih. Siap. Baik. Apa? Oke. Pesan dari saya, lakukanlah apa yang kalian ingin lakukan selama itu positif dan tidak merugikan orang lain. Ya. Sekecil apapun lakukan action. Jangan minder, jangan malu ketika melakukan sesuatu yang bikin kalian hebat. Ya. Karena kita buktikan kepada orang lain kalau kita mampu. Seperti itu. Betul. Terima kasih. Oke. Itu pembicaraan santai lah bareng Iya. Pak Yadi ya. Salah satu alumni SMP Kartika. Ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini alumni-alumni yang lain bisa terhubungi ya. Saling kita bersilaturahmi, saling berbagi cerita ya, kisah inspiratif lah buat teman-teman di rumah juga bahwa zaman dulu kita punya cerita. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya bareng saya Lira di Kamar Seni 254C. Jangan lupa ya, klik Kamar Seni, like sebanyak-banyaknya dan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis supaya channel ini lebih maju dan berkembang lagi.
Oke, Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.